Setiap ayunan pedang mereka bagai denting takdir, cepat, tajam, dan mematikan. Udara berdesis, dan waktu seolah menahan napas. Mereka tidak sekedar bertarung, mereka menumpahkan isi hatinya, luka, dan kehormatan dalam setiap tebasan pedang. Eits, tunggu dulu. Latar film dimulai di stasiun kereta api Yokohama pada tahun 1879 Masehi. Para polisi dengan senjata lengkap terlihat sedang menyisir gerbong kereta api. Sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Ada informasi intelijen bahwa seorang penjual senjata Shanghai ada di dalam kereta. Operasi ini dipimpin oleh Fujita Goro. Fujita Goro terlihat memasuki gerbong tertentu. Bersama anak buahnya, nampak seseorang dengan pakaian dan rambut aneh sedang duduk santai. Pak Guru mendekati pria tersebut, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menginterogasinya. Pertanyaan to the point langsung dilontarkan oleh anak buah Pak Goro. Apakah kamu orang yang menjual kapal perang kepada Makoto Shishio? Namun reaksi pria itu sungguh dingin. Temannya lah yang menyahut. Dia bilang kalau pertanyaan itu tidaklah sopan. Pria misterius itu sepertinya mengenal Pak Goro serta masa lalunya. Dia seolah-olah malah mengiyakan pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan kepadanya. Karena pria misterius ini malah menawari Pak Goro berbagai macam senjata, akan dia jual kepada Pak Goro jika mau. Pak Goro memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menahan pria misterius itu. Namun ketika hendak ditangkap, pria itu menunjukkan skill bela diri yang luar biasa. Dia mengelak dan mengambil senjata milik anak buah Pak Goro dan menusuknya. Sambil menusuk polisi, pria itu menanyakan keberadaan Batosai. Pria misterius itu langsung menunjukkan skill bertarungnya. Dia mengelak, menendang, dan memukul para polisi anak buah Pak Goro. Alhasil, anak buah Pak Goro dibuat babak belur olehnya. Dia melompat ke atas gerbong kereta api, seolah-olah itu sebagai wahana permainan saja. Pria misterius ini sangat-sangat lihai dalam bertarung. Anak buah Pak Goro kewalahan melawannya. Banyak polisi yang cedera dibuatnya. Tiba saat Pak Goro berhadapan langsung dengan pria itu. Tebasan pedang Pak Goro dengan mudah dia hindari. Sampai sarung pedang Pak Goro berhasil diambil. Namun ketika Pak Goro memasang kuda-kuda untuk melancarkan jurusnya, pria itu tiba-tiba menyerah dan berkata kepada Pak Goro, "Aku milikmu." Sontak, anak buah Pak Goro langsung menyerbu dan membawanya ke markas kepolisian. Kita beralih ke kota Tokyo, di mana Kenshin, Kaoru, dan teman-temannya tinggal. Mereka sedang jalan-jalan santai di keramaian kota Tokyo untuk melihat iring-iringan orang yang hendak menikah. Terlihat di sana budaya barat sudah masuk ke Jepang dan sedikit mempengaruhi gaya berpakaian pengantin di Jepang. Kenshin masih belum menyadari kalau dia sedang dicari seseorang. Latar berganti di Kemendagri Jepang, di tempat di mana para polisi digembleng dengan latihan keras. Di sana terlihat para polisi sedang latihan memainkan katana dengan sungguh-sungguh. Di sana terlihat Kaoru melatih para prajurit polisi, dan Kenshin tampak berbincang-bincang santai dengan kepala polisi serta tetua dojo pelatihan. Tetua dojo mengatakan bahwa sudah 12 tahun sejak masa restorasi, dan Jepang sudah berhasil mengirimkan pasukan ke Taiwan dan Korea. Serta dia mengatakan bahwa saat ini Jepang sedang dalam hubungan dingin dengan Tiongkok terkait permasalahan klaim Pulau Okinawa. Sedangkan di markas besar kepolisian Jepang, pria misterius yang ditahan oleh Pak Goro sebelumnya di stasiun Yokohama terlihat akan dibebaskan dengan jaminan pemerintah Tiongkok. Sepertinya, dia memang bukan orang sembarangan sehingga bisa dibebaskan semudah ini. Pak Goro yang melihat ini tentu marah. Dia mendatangi bos kepolisian Jepang dan memprotesnya. Kenapa bos mafia Shanghai dibebaskan? Ternyata pria itu sedang dalam penahanan konsulat sesuai perjanjian antara Jepang dan Tiongkok. Pak Goro lebih kaget lagi melihat mantan Jupongatana Makoto Shishio masuk ke ruangan. Ternyata bos Mabes Kepolisian Jepang telah merekrutnya untuk menjadi mata-mata pemerintahan baru. Tapi Pak Goro terlihat skeptis dengannya. Kita beralih ke tempat di mana Kenshin, Kaoru, Sano, dan teman-teman sedang makan malam di suatu restoran.
Mereka sedang menikmati daging sapi yang dimasak dadakan, tapi tidak ada tahu bulatnya. Di perbukitan yang lumayan jauh terlihat sosok bos mafia Shanghai dan anak buahnya yang hendak melakukan kejahatan dan menebar ketakutan terhadap warga kota. Akan tetapi, Kenshin dan teman-temannya belum menyadari akan hal ini. Di malam hari, kota Tokyo yang tenang, tak satu pun warga yang menyadari bahwa mereka sedang ditarget oleh geng mafia. Lalu bos mafia itu menyuruh anak buahnya yang memegang senjata menyerupai bazooka sedang mengarahkan ke kota Tokyo. Keboom! Tembakan pertama tepat mengenai restoran tempat Kenshin tadi makan malam. Kenshin yang sedang dalam perjalanan pulang pun kaget mendengar suara ledakan tadi. Para polisi pun dengan segera datang untuk membantu dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Para polisi yang bertemu Kenshin memberitahu bahwa seseorang telah menembakkan meriam ke arah kota dari arah Bukit Ueno. Kenshin dan Sano pergi dengan Pak Kapol, sedangkan yang lainnya pergi ke arah restoran tadi. Api menyala menyelimuti reruntuhan restoran. Belum tahu pasti berapa jumlah korban jiwa dan korban yang selamat. Terlihat orang-orang sedang berusaha memadamkan kobaran api di restoran tersebut. Kepala polisi menyisir perbukitan Ueno dan tidak terlihat satu orang pun. Mereka sudah pergi. Hanya bekas hentakan senjata meriam yang merobohkan pohon di bukit. Salah satu prajurit polisi menemukan secarik kain dan menyerahkannya kepada Pak Kapol. Di sana tertulis, penghakiman manusia. Kenshin pun segera menyadari bahwa cara itu pernah dia lakukan saat dia masih menjadi pembantai. Itu dilakukan untuk menjustifikasi ketika langit tidak melakukan penghakiman, maka manusialah yang akan melakukannya. Kenshin tidak menyadari terkait siapa orang yang tega melakukan pengeboman kota. Akan tetapi Pak Goro, yang juga datang ke bukit, sudah menyadarinya. Dia memberitahu Kenshin bahwa pelakunya diduga kuat adalah geng mafia Shanghai. Korban pengeboman di restoran sudah dirawat oleh Dr. Megumi. Ada yang luka ringan dan luka parah. Tiba-tiba Sano menanyakan bekas luka di pipi Kenshin kepada Dr. Megumi. Mengapa bekas luka yang begitu lama belum hilang hingga kini? Namun Dr. Megumi menjawab dengan agak tahayul. Bekas luka itu akan hilang jika orang yang disakiti ikhlas memaafkannya. Kita tahu bahwa dulu Batosai adalah seorang pembunuh. Namun sekarang Kenshin sudah melakukan tobat nasuha. Sano masih penasaran terkait peristiwa pengeboman ini dan apa kaitannya dengan Kenshin dan mafia Shanghai yang menanyakan bekas luka di pipi Kenshin. Sano pun mendatangi Kenshin dan menanyakannya, "Beritahu aku Kenshin, apa yang sebenarnya terjadi?" Akan tetapi di tengah percakapannya dengan Kenshin, mereka dikagetkan oleh ketukan pintu yang terkesan tergesa-gesa. Sontak, ketika dibukakan pintu ternyata seorang prajurit polisi sedang terluka, yang mengabarkan bahwa Dojo Maekawa, yaitu dojo tempat latihan para polisi, telah diserang. Langsung saja Kenshin dan Sano bergegas menuju Dojo Maekawa, namun di tengah perjalanan mereka berpencar. Sano menuju Dojo Maekawa, sedangkan Kenshin menuju rumah kepala polisi. Terang saja, di rumah kepala polisi juga ada penyerangan oleh orang dengan senjata di kedua tangannya, mirip capit udang. Dia sedang menyandra prajurit polisi. Akan tetapi Pak Kapol yang berusaha membantunya malah terserang dan ganti tersandra. Lehernya diapit oleh dua senjata tajam. Pak Kapol yang berusaha mengambil pistolnya diserang, tertancaplah ujung senjata begundal itu di punggung tangan Pak Kapol. Sano berlari menuju Dojo Maekawa. Akan tetapi, di dojo sedang terjadi perusakan. Penghajaran seluruh anggota dojo. Tidak ada yang sanggup melawan para begundal tersebut. Semua dihajar habis, dibuat babak belur olehnya. Di rumah Pak Kapol yang sedang terjadi penghajaran juga, sebelum begundal itu bertindak lebih jauh, secepat kilat Kenshin masuk untuk menyelamatkan Pak Kapol dan seluruh anggota keluarganya. Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya, saling tebas, saling menghindar, dentingan senjata tajam tak terelakkan. Namun pertarungan berat sebelah. Kenshin yang dengan mudah dan lincah menghindar serta menyerang si begundal ini sehingga dia terjatuh. Si begundal ini hendak mengingatkan masa lalu Kenshin yang seorang pembunuh. Kenshin pun menimpali, "Kau juga hidup dalam aib." Kenshin menegaskan lagi, kalau kau ingin balas dendam, jangan libatkan orang lain. Lanjut di Dojo Maekawa, begundal satunya lagi sedang menghajar para polisi. Dia sangat kuat.
Tebasan pedang kayu yang diarahkan kepadanya pun patah. Tetua dojo yang hendak menyerangnya dibuat terpental jauh dengan sekali pukulan. Geser lagi di Kenshin, dia berhasil menghajar dengan mudah dan menebas begundal ini sehingga terpentallah dia. Namun begundal ini tidak mudah menyerah. Dia menyerang Kenshin menggunakan senjata jarum yang dia lepaskan melalui tangannya. Bukan Kenshin Himura namanya jika tidak mudah dan lincah menghindari serangan jarum itu. Kenshin menunggu momentum hingga tiba saatnya dia berhasil menebas begundal itu, dan terhempaslah dia. Sano yang tiba di dojo Maekawa sudah terlambat. Begundal perusuh sudah pergi. Para polisi tergeletak mengerang kesakitan. Nampak babak belur. Di rumah Kapol, begundal yang terluka parah berkata pada Kenshin. Mungkin dia bertanya-tanya siapa dia, berafiliasi pada kelompok apa. Tiba-tiba dia mengeluarkan dinamit dalam dirinya dan meledakkannya. Beruntung Kenshin berhasil menghindar dan menyelamatkan Pak Kapol beserta keluarganya. Di tengah perjalanan pulangnya, di suatu tempat di atas jembatan, sang bos mafia Shanghai sudah menunggu Kenshin. Ternyata dia mengenal Kenshin. Dia berkata, "Apa kau melihat arwah kakakku?" Kenshin seolah terbang ke masa lalunya. Dia sedang mengingat-ingat siapa gerangan lelaki ini. Sedikit demi sedikit, Kenshin mengenali lelaki ini. Dia lalu turun dan menghampiri Kenshin. Dia ceritakan bahwa selama 14 tahun ini, dia menahan amarah dan dendam pada Kenshin. Dia berusaha mencari kekuatan untuk balas dendam pada Kenshin. Perjuangan mengantarkannya sampai ke Tiongkok. Di sana dia memulai karir di kelompok mafia hingga mencapai pucuk pimpinan tertinggi di mafia Shanghai. Semua itu dia lakukan untuk membalas kematian kakaknya. Kenshin yang terlihat sedih bercampur dengan bingung dan rasa bersalah. Kembali ke kediaman, dia belum mau bercakap-cakap dengan rekannya. Dia mau menenangkan diri sejenak di dalam kamar. Sano yang menyadarinya pun berkata bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam kamar, Kenshin duduk termenung. Dia seolah sedang membuka kembali luka lama yang sudah dia kubur dalam-dalam. Sedangkan di markas besar kepolisian, bos besar polisi tidak ingin kehormatannya diinjak-injak. Dia mengkonsolidasikan kekuatan kepolisian. Dia ingin menyerang balik para mafia tersebut. Ketika selesai acara tersebut, Pak Goro terlihat sedang berjalan melewati teras markas besar, namun dia sudah ditunggu oleh mantan Jupong Gatanan Makoto Shishio. Dia memberitahu Pak Goro lokasi gudang persenjataan para mafia itu. Tanpa verifikasi, ternyata Pak Goro mempercayai mentah-mentah informasi itu. Dia tidak tahu kalau sedang dijebak. Ketika berbalik badan, mantan Jupong Gatanan Shishio berkata, "Siapa bilang aku mau bekerja dengan rezim baru?" Scene film beralih ke bos mafia. Heixing mendatanginya dan memastikan bahwa jangan lupa terkait kesepakatan kita. Kemudian bos itu menjawab bahwa setelah tujuan pribadinya selesai, Heixing boleh mengambil alih pucuk pimpinan organisasi mafia Shanghai. Di tengah pertemuan dengan Heixing, bos mafia yang bernama Enishi itu melompat jauh ke belakang mengingat masa lalu dengan kakaknya. Di dojo Kamiya milik Kaoru, latihan berjalan seperti biasanya. Dengan penuh semangat, mereka berlatih dengan pedang kayu. Kaoru dengan penuh bangga dan sabar melatih dan memandu mereka. Namun di tengah latihan, tiba-tiba Kenshin keluar dari kamarnya. Kelihatannya dia sudah tenang dan siap berbagi kisah masa lalunya dengan rekan-rekannya. Kenshin meminta Kaoru untuk mengumpulkan rekan-rekannya. Di sanalah Kenshin akhirnya berbagi kisah masa lalunya. Kenshin bilang bahwa sebenarnya para begundal itu ingin membalas dendam kepadanya. Mereka dikomando oleh seorang mafia yang bernama Enishi Yukishiro, adik dari Tomoe Himura, mantan istri Kenshin yang ditikam Kenshin hingga tewas. Oleh karena itulah Enishi ini memendam rasa ingin balas dendam kepada Kenshin Himura. Rekan-rekan Kenshin terlihat kaget mendengar ceritanya. Scene kembali ke masa lalu di awal pertemuan Kenshin dengan Tomoe. Di suatu kedai kopi, Tomoe yang diganggu oleh beberapa samurai jalanan dibantu oleh Kenshin. Kenshin berhasil menghabisi para pecundang tersebut. Kemudian, Tomoe pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada Kenshin. Ternyata, Kenshin dan Tomoe sempat nikah siri dan berumah tangga di sebuah perbukitan.
Mereka di sana bercocok tanam menanam benih-benih kehidupan. Ternyata, Tomoe ini dulu sempat mau menikah, dan pasangan Tomoe dihabisi oleh Kenshin di saat dulu dia jadi Batosai, sang pembantai. Dan Tomoe diminta oleh geng yang bermusuhan dengan Kenshin untuk memata-matai dan mencari tahu apa kelemahannya. Namun ternyata berjalan seiring waktu, ternyata Tomoe jatuh cinta kepada Kenshin Himura. Mungkin Tomoe pernah kehilangan kebahagiaan yang dulu pernah direnggut oleh Kenshin, namun sekarang Tomoe menemukan kebahagiaan baru dalam diri Kenshin. Long story short, Kenshin menebas tetua pimpinan geng yang menyuruh Tomoe untuk memata-matainya. Namun entah mengapa Tomoe seolah memberikan badannya untuk ditebas oleh Kenshin. Di tengah sakaratul mautnya, Tomoe menggores pipi Kenshin sehingga terbentuklah luka menyerupai huruf X. Di sini memang kurang jelas mengapa Tomoe seolah menjadikan badannya ditebas oleh Kenshin, dan kematiannya pun masih misteri. Kaoru nampak kaget mendengar cerita Kenshin. Setelah itu, Kenshin keluar untuk menenangkan dirinya. Hujan yang turun seolah ingin memeluk Kenshin dan menenangkannya. Kembali ke scene Enishi, dia nampak menangis meraung, mengingat kembali kejadian di mana dia melihat Kenshin menebas kakaknya, Tomoe. Di tengah hujan yang masih berlangsung, Dr. Megumi terlihat memberikan payung kepada Kaoru untuk menjemput Kenshin yang sedang merenung di tengah hujan. Memang benar ternyata mantan Jupongatana, Makoto Shishio, berkoalisi dengan Enishi. Dia menceritakan bahwa dia memberikan informasi yang salah kepada kepolisian. Akan tetapi sepertinya dia bertarung dengan Enishi dan Enishi berhasil mengalahkannya. Di dojo Kamiya, di tengah kegiatan kerja bakti, Misao datang bersama Kapten Aoshi jauh-jauh dari Kyoto untuk menemui Kenshin Himura. Ternyata, Misao ingin memberikan buku diary Tomoe, mantan istri Kenshin. Buku diary itu disimpan oleh biksu di kuil Kyoto. Dia ingin mengembalikan buku diary itu kepada Kenshin. Long story short, Misao menyerahkan buku diary itu kepada Kaoru. Kapten Aoshi terlihat gelisah. Dia memandangi dojo Kamiya dengan serius. Kapten Aoshi teringat pesan misterius yang disampaikan oleh anak buahnya bahwa akan ada hujan darah di Tokyo, dan Kenshinlah yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, selain menyerahkan buku diary istri Kenshin, Kapten Aoshi juga tergerak untuk menyelidiki lebih jauh kebenaran informasi tersebut. Tergerak untuk menyelidiki informasi tersebut, Kapten Aoshi menuju kota bersama dengan anak buahnya. Sementara itu, terlihat polisi yang diberitahu informasi bohong oleh mantan anak buah Makoto Shishio. Mereka terlihat menyisir suatu distrik gudang. Pak Goro memimpin langsung penggerebekan ini. Di sana terlihat beberapa api unggun menyala di titik-titik tempat, dan di ujung ada orang berbalut kain putih terlihat seperti Makoto Shishio tertawa terbahak-bahak, padahal tidak ada yang lucu. Sontak, ada sesuatu yang jatuh dari atas, menimpa para polisi anak buah Pak Goro. Ledakan dari belakang barisan polisi mengagetkan mereka, diikuti oleh serangan para mafia. Sudah terlambat. Pak Goro baru sadar bahwa dia telah dijebak oleh mantan anak buah Makoto Shishio. Karena kalah jumlah, pasukan polisi dan Pak Goro terjepit. Sebenarnya jebakan ini hanyalah untuk memecah konsentrasi polisi, agar jumlah mereka terpecah, karena serangan inti mereka akan segera dilakukan di pusat kota Tokyo. Malam yang menyelimuti kota Tokyo akan berubah mencekam. Di langit terlihat balon udara terbang. Kertas bertuliskan penghakiman manusia disebar melalui balon udara. Enishi sendirilah yang memimpin penyerangan ini. Dari darat, pasukan Enishi mulai menembakkan bazooka ke berbagai titik kota Tokyo. Mereka menyerang kota dari berbagai arah kota. Para penduduk ketakutan. Kenshin pun langsung berlari menuju arah bazooka berasal. Jumlah polisi yang tidak sepadan dibuat kalang kabut dengan serangan granat. Ledakan terjadi di mana-mana. Kota Tokyo hancur. Remuk redam dihajar bazooka dan granat bertubi-tubi. Apa yang dikhawatirkan oleh Kapten Aoshi pun terjadi.
bahwa akan ada hujan darah di kota Tokyo. Kenshin pun seketika teringat ucapan Enishi bahwa penghakiman manusia telah dimulai. Kenshin pun tiba di lokasi pria yang menembakkan bazooka. Dia sudah berhadapan. Mereka hendak bertarung. Pria itu bersiap menembakkan semacam Gatling gun melalui tangannya. Kenshin secepat kilat menghindar dan melompat melalui atap berlari menuju pria bersenjata Gatling gun. Satu tebasan membuat pria itu terpental jauh. Di scene lainnya, pria bertopeng mencari keberadaan Batosai dan sedang membawa granat. Dia melemparkan granat itu pada sekelompok orang. Mereka berteriak ketakutan jika granat itu meledak dan bisa membunuh mereka. Akan tetapi, Kapten Aoshi dengan tenang datang tepat waktu dan mematikan granat itu dengan menginjaknya. Setelah melalui sesi perkenalan singkat dengan para begundal, Kapten Aoshi menyerang mereka. Mereka terlempar dan kewalahan menghadapi Kapten Aoshi. Di satu sisi, di dojo Kamiya, Enishi sang bos datang untuk mengacau. Akan tetapi, Sano yang ada di sana bersiap menghentikan Enishi. Sano pun langsung berkata, "Apakah kamu adik ipar Kenshin? Dia tidak ada di sini." Sano pun menyerangnya, namun Enishi dengan mudah menghindarinya. Kapten Aoshi melawan penjahat bertopeng, dia agak seimbang melawan Kapten Aoshi. Pertarungan berjalan dengan seru, saling serang di antara mereka. Bala bantuan datang membantu Kapten Aoshi. Misao tiba dan menghajar anak buah mereka. Di dojo Kamiya, pertarungan nampak tidak seimbang. Sano dihajar oleh Enishi. Sano benar-benar terlihat amatir. Kenshin, Kapten Aoshi, dan Misao masih bertarung dengan lawan-lawannya. Namun Kapten Aoshi terluka terkena ledakan yang disebabkan oleh pria bertopeng itu. Kenshin terus menghindar, melompat di atap rumah, lalu mendekat ke musuh bersenjata Gatling gun. Ketika posisi sudah tepat untuk melakukan serangan, tanpa ampun Kenshin menebasnya bertubi-tubi dengan pedang bermata terbaliknya. Sehingga terjatuhlah dan memelas dia meminta agar Kenshin menghabisinya. Dia merasa jika mati oleh sabetan pedang musuh, itu adalah kematian yang terhormat. Namun Kenshin sudah bersumpah bahwa dia tidak akan menggunakan pedangnya untuk membunuh. Batosai sadar bahwa dojo Kamiya ada kemungkinan akan diserang oleh Enishi. Lalu secepat kilat dia berlari menuju dojo. Akan tetapi, sesampainya dia di sana, hal yang buruk sudah terlambat. Semua babak belur dihajar oleh Enishi, termasuk Sanosuke pun juga babak belur. Sanosuke terlihat babak belur dan berlumuran darah. Yahiko meminta maaf bahwa dia tidak berhasil menyelamatkan Kaoru yang telah dibawa oleh Enishi. Kekuatan Enishi memang luar biasa. Sendiri dia menghajar anggota dojo Kamiya, termasuk Sanosuke pun tidak luput dia hajar babak belur. Namun Yahiko menunjukkan bakat kesatriannya. Dia tidak takut melawan Enishi, walaupun Enishi tidak serius menghadapi Yahiko, karena memang dia masih anak-anak. Kaoru sempat menceramahi Enishi, namun kemarahan yang memuncak tidak membuat Enishi mendengarkan ceramah Kaoru. Alhasil, Enishi berhasil membawa Kaoru sebagai sandera. Kenshin membuka bungkusan berisi mayat yang dibawa oleh Enishi. Di mulutnya, ada kain bertuliskan, "Di sini aku akan melakukan penghakiman manusia." Di kota Tokyo, orang-orang terluka dan puing-puing reruntuhan terlihat masih mengeluarkan asap akibat serangan bazooka. Pak Goro terlihat datang dengan sisa anak buahnya. Dia terlihat sedih dan marah. Dia merasa gagal melindungi kota Tokyo karena terkecoh oleh mantan anak buah Makoto Shishio. Di markas Enishi, Kaoru terlihat sedang bobok cantik. Baik juga Enishi kepada Kaoru dengan menempatkannya di tempat tidur yang nyaman, dengan selimut menutupi tubuhnya. Perlahan dia sadarkan diri dan berjalan sambil mengamati di mana dia berada saat ini. Karena terlihat tidak ada pengawal musuh, dia mencoba kabur dari rumah Enishi melewati hutan. Dan sampailah Kaoru di tepi pulau yang ada jurangnya, berbatasan langsung dengan laut. Tidak ada jalan keluar bagi Kaoru. Seolah mengetahuinya, dengan santai Enishi menuju ke arah Kaoru. Lagi-lagi Kaoru mencoba menceramahi Enishi,
Akan tetapi itu malah membuat Enishi marah dan mencekik Kaoru agar dia mati. Namun tiba-tiba Enishi teringat kakaknya, sehingga lepaslah cekikan Enishi pada Kaoru. Kembali lagi ke dojo Kamiya. Yahiko dengan sabar merawat Sanosuke yang terluka parah. Kenshin terlihat berdiri di dalam dojo dan mengingat kenangan rekan-rekan dan gurunya, seakan-akan dia sedang memantapkan dirinya untuk melakukan sesuatu terhadap Enishi. Lalu Kenshin berpamitan kepada Yahiko dan berpesan kepadanya untuk menjaga Sanosuke sementara waktu. Di markasnya, Enishi memanggil Heiksing dan mengatakan kepadanya bahwa sekarang organisasi ini menjadi miliknya. Namun Heiksing mengatakan bahwa kepolisian Jepang sudah mengetahui tempat ini. Heiksing khawatir jika dalam pertarungan nanti, Enishi kalah melawan Batosai. Mendengar itu, Enishi marah dan menghunuskan pedang tepat di leher Heiksing. Heiksing pun keringat dingin dibuatnya, lalu Heiksing pun pergi sambil kesal. Dia mengatakan akan membunuh Batosai serta Enishi sekalian. Momen yang dinanti pun tiba. Kenshin sudah sampai di markas Enishi dan dihadang oleh dua anak buah Enishi. Akan tetapi, dengan mudah Kenshin mengalahkannya. Kenshin berhasil memasuki markas Enishi. Namun di dalam, Kenshin sudah ditunggu oleh ratusan anak buah Enishi. Kenshin pun langsung diserang membabi buta oleh anak buah Enishi. Tapi Kenshin dengan lincah berhasil menghindar dan melakukan serangan balik berkali-kali. Walaupun sendirian, Kenshin mampu bertahan dan bahkan melumpuhkan banyak anak buah Enishi. Di saat-saat genting, bala bantuan datang oleh seorang kunoichi, yaitu Misao, dan pasukannya datang untuk membantu Kenshin mengalahkan Enishi beserta anak buahnya. Hal yang tak terduga pun terjadi. Pak Goro dan pasukan polisinya juga datang membantu Kenshin dan menangkap para begundal ini. Ternyata Sanosuke pun datang walaupun dia sedang sakit parah. Kenshin dipersilahkan untuk menjemput Kaoru serta melawan Enishi sendirian, sedangkan anak buah Enishi dihadapi oleh Misao, Pak Goro, dan Sanosuke. Kenshin berlari menuju gedung di mana Enishi berada. Namun di dalam gedung, Kenshin dihadang oleh Heiksing serta anak buahnya. Mereka menembaki Kenshin dengan membabi buta. Kenshin berlindung di balik pilar beton. Kenshin menghindar, melompat dan mendekat ke arah Heiksing. Dengan cepat dia menebas senjata api Heiksing. Kenshin dikagetkan oleh keberadaan Sojiro, mantan anak buah Shishio yang dulu pernah dia kalahkan. Di awal, dia seolah-olah akan membela Heishi. Namun kenyataannya, dia berada di pihak Kenshin untuk melawan Heiksing serta anak buahnya. Pertarungan seru pun tak dapat dihindarkan. Dengan kombinasi Kenshin dan Sojiro, dengan mudah anak buah Heiksing dikalahkan dan dibuat babak belur. Misao dan Pak Goro sama-sama berjuang serta bertarung dengan penuh keberanian. Jual beli pukulan, sabetan pedang tak bisa dihindarkan. Dengan jurus andalannya masing-masing, Misao dan Pak Goro berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Pertarungan puncak pun akan segera dimulai. Terlihat Kenshin memasuki ruang di mana Enishi berada. Mereka bercakap-cakap sejenak, menegaskan posisinya masing-masing. Namun Enishi tetap bersikukuh pada ambisi dendamnya terhadap Kenshin. Enishi melayangkan tendangan selamat datang pada Kenshin, walaupun itu tidak berefek apa-apa terhadap Kenshin. Enishi mengambil pedangnya. Dia bersiap bertarung hidup dan mati melawan Kenshin. Dengan lincah, Enishi melompat ke arah Kenshin sambil menyabetkan pedangnya. Terlihat Enishi adalah lawan yang sepadan untuk Kenshin. Kenshin terpojok oleh serangan-serangan Enishi yang mematikan. Keduanya dengan gesit dan lihai memainkan pedang. Di tangan keduanya, seolah-olah berat pedang itu tiada berarti. Denting pedang beradu, Enishi menumpahkan seluruh isi hatinya yang penuh amarah dalam dentingan pedang. Namun pedang Kenshin terlalu kuat. Alhasil, pedang Enishi pun patah. Sabetan pedang demi sabetan pedang dilayangkan keduanya. Berbagai jurus dikerahkan. Namun sepertinya Kenshin terpojok dan berhasil dihajar oleh Enishi. Kenshin terkapar.
Dia berusaha bangkit. Enishi dengan penuh emosi menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri sebagai bentuk penebusan dosa yang telah dia lakukan. Namun Kenshin menjawab, "Aku sudah berkali-kali memikirkan kematian, namun itu tak cukup untuk menebus dosaku. Demi teman-temanku dan kedamaian yang Tomoe inginkan, aku harus menghentikanmu, Enishi." Namun ucapan Kenshin itu malah membuat Enishi marah dan langsung menyerangnya. Namun kali ini dengan tekad yang kuat, Kenshin berbalik unggul memojokkan dan menjatuhkan Enishi. Pertarungan semakin seru di antara keduanya. Kenshin menunjukkan seni berpedang seperti biasanya, cepat dan memojokkan Enishi. Namun Enishi dengan cepat berusaha melakukan serangan balik dengan melompat ke arah Kenshin. Kenshin pun siap dengan kuda-kudanya, keduanya melompat dan saling menebaskan pedangnya. Kali ini Enishi terhempas, dia terluka parah. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Hexing datang membawa pistol dan hendak menembak Enishi dan Kenshin. Namun Kaoru tiba-tiba datang mendorong Hexing. Hexing berhasil melawan balik dan menjatuhkan Kaoru. Dia akan menembak Kaoru. Akan tetapi tiba-tiba Enishi menyerahkan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Kaoru. Alhasil, dia tertembak di punggung belakang. Setelah itu, Enishi berbalik menyerang Hexing, menjatuhkannya, dan memukulnya berkali-kali. Namun usaha itu dihentikan oleh Kenshin. Dia tidak ingin Enishi membunuh orang. Long story short, Enishi akhirnya dipenjara. Di sana ia dikirimi buku diary Tomoe. Enishi mulai membaca buku Tomoe. Dia menyadari bahwa kakaknya sangat mencintai Kenshin. Walaupun Kenshin banyak menghabisi orang, namun suatu saat Kenshin akan menjaga banyak nyawa orang. Karena mengetahui apa isi hati Tomoe yang sesungguhnya, Enishi tak bisa menahan tangisnya. Dia menangis sejadi-jadinya di dalam penjara. Film Kenshin ini diakhiri dengan ziarah ke makam Tomoe yang dilakukan Kenshin dan Kaoru. Mereka berdua berterima kasih kepada Tomoe dan mengucapkan sayonara kepadanya.